Baik Bapak Ibu, selamat malam sekali lagi bagi kita sekalian. Malam ini adalah pertemuan kedua untuk kelas metodologi penelitian yang akan disajikan materinya oleh Associate Profesor Dr. Stefri Lumintang. Dan sekali lagi saya ingatkan bagi kita sekalian, Bapak Ibu, ini mata kuliah yang penting karena ini menolong kita untuk bagaimana bisa bertanggung jawab dalam berbagai hal, bukan saja penulisan, tapi sebagaimana waktu lalu Pak Sifri sampaikan bahwa dalam berbagai hal, dalam berkata-kata, dalam berdoa, itu sangat penting untuk kita bisa melakukan penelitian terlebih dahulu, baru mulai melanjutkan berbagai hal yang akan kita lakukan. Olehnya itu, kiranya Bapak Ibu sekali menyediakan waktu dengan baik untuk dapat mengikuti dengan seksama sehingga menjadi berkat bagi kita sekalian dan bisa berarti bagi pelayanan kita masing-masing. Bapak Sifri Lumintang dipersilakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Nahor yang sudah memandu kelas sore hari ini berlangsung dengan awal yang baik. Sekarang saya mengajak kita memberi perhatian pada materi yang ketiga. Pada minggu lalu kita membahas mengenai keberartian, atau saya sering berkata bahwa jangan berbuat dan berkata apa-apa tanpa diawali dengan satu aktivitas penelitian. Mulai penelitian yang sederhana, sekalipun sederhana, tidak mengapa, daripada tidak pernah sama sekali mengadakan penelitian. Coba begini, kita kan sudah meneliti, mengamati ya. Pengamatan itu satu bagian daripada penelitian. Katakanlah saya mengamati suami saya, kecenderungan suami saya, kapan waktu yang tepat saya mengajak untuk bicara serius, dan kapan waktu yang tepat untuk saya mengajak beliau bercanda atau bergurau. Nah, kita tahu karena sudah ada, ini namanya pratau. Nah, pratau ini dibentuk oleh karena adanya pengamatan. Dan pengamatan ini dilanjutkan dengan penganalisaan atau pembacaan. Menganalisa ternyata sudah 3 kali saya mengajak suami saya bercanda pada situasi seperti ini dan dia menyambut dengan baik. Dia balas dengan candaan juga. Tapi ternyata pada waktu saya mengajak suami saya bercanda, pada waktu seperti ini yang lain, beliau pasif, bahkan beliau bersungut-sungut. Nah, kita sudah tahu kapan kapan suami saya diajak bercanda tepat waktunya, itu karena sudah ada pre-understanding, dan pre-understanding ini dibentuk setidaknya oleh satu pengamatan. Pengamatan itu adalah bagian daripada penelitian. Itu yang kita bahas minggu lalu, saya kembangkan pada sore hari ini, pada pertemuan kita yang pertama. Maka itu saya menegaskan, jangan mengajar. Saya betul-betul melarang. Ini sesuatu hal yang memang absolut. Don't teach. Jangan mengajar jika saya tidak mengadakan penelitian. Sama juga, jangan berkhotbah jika kita tidak mengawali dengan penelitian. Bahkan jangan bicara apapun kalau tidak diawali dengan penelitian. Itu topik bahasan yang pertama kita kaji pada perkuliahan kita 3 hari yang lalu. Lalu sekarang kemudian topik yang kedua, mengapa kita meneliti? Ya, mengapa kita meneliti? Apa dasarnya? Mulailah dasar biblikah. Apa dasarnya kita meneliti? Dan ini penelitian ini ada 3 dasar. 1, masih ingat ya? Keharusan. Karena ada keharusan. Dan
Kalau keharusan ini berkenaan dengan tuntutan-tuntutan karena kewajiban ya sebagai student, saya meneliti karena saya sedang dalam penyelesaian skripsi, tesis, disertasi. Tapi kemudian kalau melangkah kepada hal yang lebih lagi, sampai pada kenikmatan, ini sudah sampai pada tahap mengalami Tuhan, sehingga tidak ada lagi satu keharusan meneliti, melainkan sesuatu keindahan, sesuatu kenikmatan mengadakan penelitian. Oke. Karena sejumlah argumentasi biblical mengapa kita harus meneliti. Nah, sekarang saya melangkah pada pokok bahasan yang ketiga. Sebenarnya saya mengajak kita meneliti alasan filosofis, tetapi untuk kali ini saya postpone dulu dan saya mengajak kita pada pokok bahasan yang ketiga mengenai penelitian merupakan satu sistem. Ya, penelitian merupakan satu sistem. Ya, tentu diambil juga dari buku ini, bahkan tentu dari buku ini. Namun ada beberapa informasi yang saya peroleh dari bacaan-bacaan terkini saya, bukan hanya berangkat dari buku saya ini, buku kami ini. Nah, saya awali dulu dengan pengalaman. Yang sering ditemukan dalam pembimbingan disertasi, tesis, skripsi, membimbing mahasiswa atau membaca artikel atau membaca paper-paper mahasiswa, saya mencermati adanya kekacauan antara paradigma, penalaran, pendekatan, dan metode. Saya melihat kekacauan. Ya, begini, Bapak Ibu, nanti satu waktu Bapak Ibu akan tiba pada momentum istimewa, yaitu sidang skripsi, sidang tesis. Saya tidak memerlukan waktu lama untuk membaca draft skripsi tesis Bapak Ibu. Tidak harus, biarpun boleh jadi halamannya banyak, jumlah halaman kertasnya 150 halaman, 250 halaman. Tapi berikan pada saya hanya 10 menit. Saya bisa menyatakan bahwa skripsi Bapak Ibu atau disertasi Bapak Ibu atau tesis Bapak Ibu kacau atau tidak kacau. Karena kita tidak menguji isi dalam pengertian secara detail, melainkan kita menguji rumah penelitian, bangunan penelitian. Apakah antara fondasi, pilar, atap, dinding itu simetris? Apakah sesuai atau tidak sesuai? Setidaknya ada 4 ukuran, yaitu paradigma atau filsafat, lalu penalaran, yaitu melihat kewajarannya, kemudian pendekatannya, dan yang keempat metodenya. Yang sering kita temukan yaitu hal-hal yang lucu. Metode kualitatif ya atau metode kuantitatif. Sebenarnya ini keliru. Tidak ada istilah metode kualitatif, tidak ada istilah metode kuantitatif. Yang ada adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Approach itu bukan metode. Kualitatif bukan metode. Kuantitatif bukan metode, melainkan approach. Saya mau meneliti, saya punya approach-nya kualitatif atau kuantitatif. Itulah yang kita perlu simak. Lah, dari kualitatif approach ada metode tersendiri. Dari quantitative approach ada metode tersendiri. Metode-metode di kualitatif tidak bisa kita campurkan atau sebut dalam kuantitatif.
Ya, kuantitatif punya metode tersendiri, demikian pula halnya kualitatif punya metode-metode tersendiri. Ini yang perlu kita ingat. Tapi karena saya menyampaikan secara verbal, mungkin untuk Bapak Ibu, sebagian Bapak Ibu belum menangkapnya. Ya, tentu kita akan pelan-pelan. Lalu juga yang saya heran, di penelitian kualitatif, kita sering mendengar dosen, bahkan dosen, menyebut variabel, hipotesis. Ini sesuatu yang memalukan. Di kualitatif itu tidak ada variabel. Ya, di kualitatif itu juga sebenarnya tidak perlu hipotesis. Kenapa? Karena kita tidak menguji teori. Hipotesis itu kan satu kegiatan penelitian dalam rangka menguji teori. Maka perlu ada hipotesis, yaitu kesimpulan sementara yang memerlukan tindakan penelitian untuk membuktikan kesimpulan itu apakah dapat diterima atau tidak. Ini yang perlu kita simak. Jadi, kalau sekali lagi berbicara mengenai kualitatif, jangan pernah menggunakan kata variabel, jangan pernah menyebut kata hipotesis. Itu namanya sesuatu kekeliruan, kekacauan. Yang ketiga, khususnya studi biblika yang saya amati. Mengapa saya menulis buku? Mengapa istri saya menulis buku Teologia Penelitian dan Penelitian Teologias, yaitu ini? Mengapa kami menulis buku ini? Ini dilatar belakangi dengan satu kesedihan. Karena kami mengadakan penelitian di beberapa STT, di library atau perpustakaan, dan saya membaca tesis dan disertasi doktoral. Sesuatu kekacauan terjadi, yaitu apa? Ini, yang ketiga ini. Studi biblika membuat tafsiran eksegese, tetapi dengan pendekatan kuantitatif. Ini sesuatu kecerobohan dan kebodohan tingkat tinggi. Kenapa? Karena teks Alkitab tidak bisa diukur dengan angka-angka. Kalau kuantitatif kan itu pengukuran. Setidaknya kata lain atau setidaknya kuantitatif itu kan sangat menekankan kepastian, maka dia memerlukan pengukuran. Biar pasti. Uji H0. Uji. Nah, misalnya menguji pengaruh itu bisa di pendekatan kuantitatif. Tetapi tidak mungkin Alkitab, studi tafsir, eksegesis, teologia PL, teologia PB didekati secara kuantitatif. Impossible. Impossible. Tetapi ya saya akui masih juga menjumpai beberapa perguruan tinggi yang melakukan hal yang sama. Karena mereka mungkin tidak paham mengenai istilah kuantitatif. Kuantitatif itu adalah menguji teori. Nah, kalau kita mau adakan kajian biblikal, misalnya membahas mengenai pengertian Paulus mengenai umat pilihan, pengertian Paulus mengenai pembenaran oleh iman dalam kitab Roma, lalu dibuat penelitian lapangan dengan angket. Ya, dengan angket. Ini merupakan sesuatu yang saya katakan impossible. Bukan hanya menyeberangi lautan luas. Ya. Kecuali pembenaran oleh iman dalam kitab Roma oleh Paulus, dieksegesi oleh kita, lalu diturunkan menjadi suatu kebenaran pastoral, di mana pembenaran oleh iman itu menjadi landasan bagi pembinaan jemaat. Nah, pembinaan jemaat inilah yang bisa diukur dengan kuantitatif. Tapi kalau iman diukur impossible, pembenaran diukur impossible, tidak mungkin.
itu satu kesia-siaan dan kebodohan. Nah, itulah yang melatar belakangi kami menulis buku. Data lapangan yang akan berbicara, yang menentukan, coba ya, kalau kuantitatif, kuanti itu jumlah, sederhana aja gitu. Kalau kuali bedakan kualitatif, kuantitatif. Nah, lalu kalau Alkitab dikuantikan, yaitu pembenaran oleh iman menurut kitab Roma yang ditulis oleh Paulus, lalu kebenarannya itu loh, belum dianggap benar kalau nggak diuji di lapangan. Apa itu kesetanan? Itu kesetanan itu. Saya katakan itu kebodohan. Karena begini, kuantitatif itu menguji teori. Teori itu dibuktikan di lapangan. Kalau pembenaran oleh iman dalam tulisan Paulus di kitab Roma, kebenarannya diuji melalui angket dengan menyebarkan angket. Lalu kalau yang mengisi angket itu lebih cenderung mengatakan bahwa pembenaran oleh iman itu benar karena sesuai dengan data empiris yang kami temukan di lapangan dari angket. Wow, ini kok lapangan kok menentukan kebenaran Alkitab. Ini liberal lakukan. Dan kita tidak melakukan hal itu. Oke, ini pengantar-pengantar mengapa saya mengatakan bahwa penelitian itu adalah satu sistem. Saya sebut sini satu sistem yang tersistem. Sebenarnya nggak tepat lah. Sebenarnya sistem saja. Suatu sistem is enough, I think. Satu sistem. Yaitu dibangun di atas filsafat. Nah itu. Dibangun di atas filsafat. Diperkuat dengan penalaran. Kemudian didekati dengan pendekatan. Dilakukan dengan metode. Diikuti dengan prosedur. Ini sistem. Jadi tidak bisa sembarangan meneliti. Kalau kita meneliti dengan sembarangan, hasilnya sembarangan. Lebih bagus pisang barangan daripada sembarangan. Ya. Dibangun based on, ada fondasinya, yaitu filosofi. Ada filosofi penelitian. Diperkuat dengan penalaran. Apa itu? Deduktif atau induktif. Nanti saya terangkan. Didekati dengan pendekatan. Ada pendekatannya. Lalu dilakukan hanya dengan metode. Dan kemudian metode itu diikuti. Kita diikuti dengan prosedur. Langkah-langkah. Sampai pada hasil. Mari kita lihat gambar ini. Pada kuliah 3 hari yang lalu saya sudah tunjukkan. Semuanya dimulai dari paradigma. Lalu berlanjut pada penalaran, pendekatan, dan metode. Kalau kuanti, dia dengan filsafat positivisme. Kalau kualitatif, maka dia dengan pendekatan dengan filsafat naturalisme. Maka penalaran positivisme kuantitatif yaitu deduktif. Apa itu deduktif? Tunggu sebentar. Kalau begitu naturalisme ya induktif. Kalau begitu pendekatannya apa? Ini yang namanya kuantitatif. Lalu naturalisme pendekatannya apa? Kualitatif. Ini sudah ilmu dan sudah sistem. Dan metode kuanti tertentu. Metode kualitatif pun tertentu. Dan metode kuanti tidak bisa dikualikan. Metode kuali tidak bisa dikuantikan. Sudah tertentu. Bapak Ibu tidak boleh mengacaukan ini. Nah, kita coba pelan-pelan ya.
positivisme ini dari filsuf Auguste Comte yang menyatakan bahwa pengetahuan itu, kebenaran itu adalah dibentuk oleh fakta-fakta. Adanya fakta, maka itulah fakta-fakta itulah yang disebut kebenaran atau pengetahuan. Sedangkan naturalisme positivisme ini berbicara mengenai filsafat kepastian. Nah, dengar Bapak, ini kepastian. Kepastian itu bergantung pada fakta. Nah, naturalisme adalah filsafat yang menjelaskan mengenai satu kebenaran apa adanya. Nah, saya menggunakan bahasa sederhana ya. Satu mengungkapkan ya apa adanya, nggak dibuat-buat. Karena kalau positivisme ini dia dikontrol. Contoh. Indonesia ini seminar saya tadi malam. Indonesia ini bisa jatuh dan bisa bangun. Jatuhnya jatuh hancur, bangunnya bangun maju. Tentu dengan banyak faktor. Oke, kejatuhan satu bangsa disebabkan oleh banyak faktor. Apa saja? Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kejatuhan satu bangsa? Tentu banyak ya, banyak faktor. Satu, korupsi para pemimpin. Dua, mentalitas rakyat yang rendah. Ya, tiga, ideologi yang lemah atau penolakan ideologi. Empat, tata kelola bangsa yang mismanagement. Apalagi banyak sekali. Nah, kita hanya memilih empat. Itu yang namanya variabel. Coba, apa saja variabel yang dapat menyebabkan satu bangsa hancur? Saya sudah sebut tadi ada 4 kan? Sebenarnya lebih dari 20 lah. Tapi saya memilih 4. Itu namanya positivisme, ada pengontrolan. Kalau naturalisme, kalau 20 lah faktor. Naturalisme apa adanya dan kita tidak boleh membatasi. Natural. Itu perbedaan. Nah, dalam konteks teologi, kita lebih akrab untuk khususnya biblical ya. Alkitab, teologi sistematika, sejarah gereja, filsafat teologi lebih cenderung ke naturalisme. Kenapa? Apa adanya teks Alkitab. Tidak bisa dikontrol. Teks Alkitab, let the text tells about himself. Apa adanya teks itu. So kita, interpreter, dia menafsirkan apa kata, apa yang dimaksudkan oleh teks, dan yang dipikirkan oleh si penulis teks dalam inspirasi Roh Kudus. Don't change it, and don't put your mind, and don't put your idea. Itu namanya naturalisme. Sangat sesuai untuk kajian-kajian teologi. Oke. Lalu deduktif, induktif ini penalaran. Ya, untuk S1 mungkin tidak perlulah terlalu banyak. Tetapi sebenarnya saya sudah jelaskan di berikut ini. Ini saya terangkannya. Ini dia. Deduktif ini gini. Saya beri contoh. Sudah diawali dengan kebenaran, lalu mencari sebab. Ada akibat yang sejumlah sebab. Contoh tadi, negara hancur. Berapa penyebabnya? Variabel penyebab. Berapa variabel bebas, kalau sebutan penelitian, berapa variabel bebas atau penyebab
yang menyebabkan satu bangsa hancur. Banyak sekali. Tadi saya contoh hanya empat, membatasi 4. Itu namanya kehancuran satu bangsa itu akibat. Lalu dicari tahu sebab-sebabnya. Itu namanya deduktif. Induktif terbalik, Bapak. Induktif terbalik. Kita mencari tahu sebab-sebab apa, baru memutuskan akibat. Nah, oke. Bapak-Ibu bisa bedakan ya. Atau juga orang berpikir demikian. Deduktif itu menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Sedangkan dari umum ke khusus. Sedangkan induktif menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Itu. Nanti saya terangkan pada waktu kita membahas contoh-contoh. Lalu kualitatif, kuantitatif, oke saya terangkan berikut ini. Coba perhatikan Bapak Ibu, ini skema yang kami buat, Bagan. Dalam buku kami, coba lihat perhatikan yang paling atas, bagian 1, filsafat, penalaran, pendekatan, metode. Mari perhatikan kata filsafat, karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, semua ilmu pasti ada landasan filsafat. Manajemen, politik, hukum, ekonomi. Semua ilmu ini ada landasan filsafat. Karena filsafat ini berbicara hal-hal yang prinsipal dan terkait dengan etika. Kalau ilmu tanpa filsafat, kropos, hancur, dan sangat mungkin dimanipulasi, dan hasilnya sangat mungkin merusak dunia. Mengapa teknologi komputer, nuklir perlu filsafat? Supaya nuklir tidak membumi hanguskan dunia. Tapi nuklir untuk kebaikan-kebaikan perusahaan-perusahaan dan atau pembangkit tenaga nuklir, listrik, dan sebagainya lah. Jadi ada filosofinya. Tetapi kalau filsafatnya dilepaskan, maka itu bisa, teknologi ini bisa dijual kepada teroris demi ekonomi. Kalau filosofi ini berkaitan dengan etika. Ilmu tanpa dasar filsafat sama dengan ilmu tak beretika. Bahaya sekali. Tak bermoral, bahaya sekali. Nah, karena itu semua ilmu pasti dilatar depani dengan filsafat dan ditopang oleh etika-etika. Etika kemanusiaan dan sebagainya. Etika moral. Nah, kita mulai ya. Perhatikan yang rusor saya bergerak. Ini filsafat penelitian. Dia ada 2. Yang pertama, filsafat positivisme. Ini. Lalu filsafat naturalisme atau fenomenologi. Natural, alamiah, kealamian. Satu paham tentang alam, hal-hal yang bersifat apa adanya, alamiah. Lalu penalarannya sama. Deduktif, yang positivisme penalarannya itu deduktif. Lalu yang naturalisme penalarannya itu induktif. Ya. Apa artinya? Teori mendahului praktek. Itu berartinya deduktif. Induktif ini bisa praktek menghasilkan teori. Sekali ini saya mengingat saja apa yang saya baca. Induktif ini bisa dalam pengertian praktek menghasilkan teori. Penelitian menemukan teori. Nah, kalau deduktif, teori diuji oleh lapangan, oleh praktek. Jadi kita menguji teori. Tapi kalau induktif menemukan teori. Nah ini ya. Sekali lagi. Kalau deduktif itu menguji teori. Maka itu deduktif itu pasti ada hipotesis. Kalau kualitatif, induktif, dia pasti berusaha untuk menemukan metode, menemukan teori, menemukan pendekatan. Ya.
Maka ada dua pendekatan, kualitatif dan kuantitatif. Maka metode-metodenya pun berbeda. Ini, yang kuantitatif, metodenya ex post facto, eksperimen, satu penelitian eksperimental, dan juga ada korelasi dan atau kausal. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat judul skripsi tesis seperti ini, misalnya membandingkan anak yang membandingkan mentalitas anak yang punya orang tua lengkap dibandingkan dengan anak mentalitas anak yang tidak memiliki ayah ibu. Itu pasti kuantitatif. Sekali lagi, itu pasti penelitian kuantitatif. Karena kita mau bandingkan dengan studi eksperimen. Anak yang punya ayah ibu, mentalnya seperti apa? Bisa diuji kan? Anak yang tidak punya ayah ibu, mentalnya seperti apa? Bisa diuji. Dan ujinya uji eksperimen. Nah, begitu. Maka dia kuantitatif. Itu contoh-contoh judul. Jadi kalau Bapak Ibu menyebut judul yang benar pada saya langsung, oh ini kuanti, ini kuali, ini kuanti, ini kuali. Nggak ada yang belanga. Belanga goreng nggak ada. Hanya ada kuanti dan kuali. Langsung saya, Bapak Ibu mau menyebut judul apapun, saya langsung menyatakan ini kuanti, ini kuali, ini kacau. Ya, kuanti, kuali, kacau. Bukan kuaci, kacau. Jadi, atau asosiatif korelasi. Asosiatif kausal. Kausal ini apa itu? Pengaruh, kausal, kausalitas. Maka begini, pengaruh membaca salah terhadap kerusakan mata. Ini kuantitatif. Dan ini biasanya S1. 2 variabel. Coba 3 variabel. Ini jadikan master. Ini kuantitatif ya. Pengaruh latar belakang ekonomi keluarga, koma. Pengaruh latar belakang ekonomi keluarga, koma. Pendidikan, latar belakang pendidikan orang tua, koma. Sudah 2 ya. Sudah 2 variabel. Terhadap daya juang belajar siswa. Terhadap daya juang belajar siswa. Nah, itu namanya studi pengaruh. Sekali, itu 3 variabel. Ini bisa S2. Kalau S3, doktor bisa 3 variabel, 4 variabel, dan atau 5 variabel. Yang saya lihat Pak Nahor, ada tesis di STT, disertasi loh Pak. 2 variabel. Ini memalukan sekali gitu loh. Itu S1. Kalau studi 2 variabel itu S1. Untuk kuantitatif. Misalnya saya baca pengaruh kecerdasan majemuk terhadap prestasi belajar. Alamak, 2 variabel. S1 itu, Bapak Ibu tahu kecerdasan majemuk. Kinestetik, interpersonal, logical, yang ada 9 kan atau 8 dari Howard Gardner punya teori kan. Ya, ada ya sekitar 7 atau 8 kecerdasan majemuk. Itu kan satu pengaruhnya terhadap prestasi belajar. 2 variabel. Itu S1. Masa disertasi doktor pendidikan? Nah, ini saya bilang sesuatu yang memalukan untuk itu. Ya, karena kita tahu hal ini ya. Nah, contoh. Kalau membuat coba di gereja. Ini kita pengaruh terhadap sehat sakitnya jemaat ya. Pengaruh terhadap kesehatan iman jemaat. Aduh, enggaklah. Susah.
Nggak bisa diukur, soalnya iman itu diukur dengan apa? Dengan liter. Nggak ada tuh. Lebih tuh atau gini, mempengaruhi daya baca Alkitab. Kalau daya baca Alkitab itu tidak doktrin. Bisa diukur. Misalnya ya, pemuritan. Pengaruh pemuritan, ketersediaan Alkitab. 2. 3. Ketersediaan panduan membaca Alkitab. 3 itu. 4. Pendampingan pendeta gereja terhadap daya baca Alkitab jemaat. Itu bisa kuanti. Berapa variabel? 5 variabel. 5 variabel. Bisa kuantitatif. Tapi kalau pengaruh iman, kerja keras, doa, terhadap kualitas jemaat. Mau pakai apa ngukur ini ya? Mau ngukur dengan apa? Karena kuantitas itu pakai angka. Lalu diukur. Itu pakai angka. Bagaimana mau mengangkakan iman, kualitas iman? Karena itu, sekali lagi, biblical, teologi dan biblika yang pure atau basic teologi, basic biblical, lebih sesuai dengan pendekatan kualitatif. Ya, ini amin. Nggak bisa dibantah. Tetapi yang namanya, coba ya, biblical, sistematik, historis, filosofika, diturunkan menjadi homiletika. Nah, homiletika bisa dengan kuantitatif. Misi bisa dengan kuantitatif. Pendidikan agama Kristen bisa dengan kuantitatif. Bisa dengan kuantitatif. Jadi dengan kesimpulannya, teologi praktika, dengan baik-baik. Teologi praktika bisa dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tapi teologi biblika, teologi sistematika, teologi historika, khususnya historical theology, hanya kualitatif. Oke, itu saja dulu. Nah, Pak, ini ada yang dikenal dengan mixed method approach. Mixed approach, pendekatan mix, yaitu kuali. Coba baca yang di bagian ini. Penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif adalah penelitian untuk menjawab pertanyaan komprehensif yang tidak mampu dijawab dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja. Namun itu hanya untuk penelitian tertentu, misalnya pengembangan model, penelitian evaluasi program, evaluasi kebijakan, penelitian tindakan kelas. Nah, ini semua bisa kecenderungannya pasti mixed approach. Not only kualitatif, but also quantitative approaches. Seperti itu. Jadi, nah seperti apa? Misalnya, kita mau mengevaluasi pelaksanaan program penginjilan dalam gereja. Itu bisa dengan kuanti dan kuali. Kita mau evaluasi mengenai program pembinaan remaja, bisa dengan kuanti dan kuali. Ya, itu bisa seperti itu. Saya sudah siapkan. Nah, sekarang kita ke sisi paling kiri dari bagan satu ini. Mulai dari filsafat teologi,
dia ke fenomenologi teologis, dan dia induktif karena dia cenderung kualitatif, nggak menguji teori, ya, maka dia mengadakan penelitiannya itu dengan dua bidang teologi, yaitu teologi dasar dan teologi terapan. Saya sudah bahas tadi. Yang namanya teologi dasar itu yaitu biblika kualitatif, sistematika kualitatif, filosofika kualitatif, dan historika kualitatif. Sejarah ya. Kita mau teliti tentang misalnya begini. Doktrin Allah Trinitas menurut pengakuan iman Nisiah. Nah, itu pasti kualitatif dan pasti historika kualitatif. Ya, itu basic ya, itu basic. Kalau metode teologi biblika, sistematika, historika, filosofika, itu basic research. Itu kualitatif, bukan kuanti. Nah, Pak, boleh enggak teologi dikuanti dan dikuantikan? Oh, boleh. Yang mana? Teologi praktika. Dengar baik-baik. Teologi praktika dapat dikuantikan. Lihat di bawah. Atau teologi terapan. Saya sebutnya teologi terapan. Maka dia bisa menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Bagaimana, Pak? Selain mewawancara, bisa sebarkan angket. Oke. Pak, apa itu? Gini. Apa beda? Nah, langsung ya, ini langsung perbedaan. Apa beda yang sangat menyolok, bukan mencolok, atau mencolok gitu. Yang sangat kentara. Ini bahasa Jepang lah. Kentarak. Kentucky Fried Chicken. Apa beda yang sangat kentara antara kuanti kuali? Dengar baik-baik. Satu. Kuanti menggunakan kata variabel. Kuantitatif. Kualitatif menggunakan kata fokus. Lokus. Kalau Pak Nahor ingat Kadesi, lokus, fokus, lokus. Itu. Yang kedua, perbedaannya. Kalau kuantitatif, Bapak Ibu, kuantitatif itu pasti dia menggunakan kata-kata tertentu. Apa? Di judul. Lihat di judul ya. Bapak Ibu lihat di judul, ada kata pengaruh atau relasi, korelasi, hubungan, ada kata implikasi, relevansi. Semua itu kuantitatif. Lalu apa kata-kata yang menonjol di kualitatif? Yang menonjol di kualitatif yaitu konsep, pandangan, landasan, doktrin, apalagi model, pola. Nah, itu yang di kualitatif. Kalau ada kata di judul skripsi, tesis, disertasi, pola, kuali itu. Kalau dengan hubungan antara ini, kuanti itu. Itu sudah kuantitatif. Kalau dengan studi pengaruh, kuantitatif. Model pengajaran Yesus, kualitatif. Jadi, kata-kata itu sudah kita bisa identifikasi untuk merecognize this is quantitative approach or qualitative approach. Di luar itu tidak sesuai. Oke, ini yang perlu kita ingat. Nah, di kuanti ada hipotesis.
Di kualitatif nggak ada hipotesis. Boleh, mungkin, bisa pakai mungkin. Karena boleh juga tidak. Yaitu asumsi. Assumption. Bisa menambahkan assumption. Saya membuat penelitian disertasi ini, tes ini, skripsi ini dengan asumsi saya begini. Bukan hipotesis. Asumsi itu pijakan. Bukan untuk diuji. Tapi kalau hipotesis kan untuk disimpulkan. Apakah sesuai dengan hasil penelitian. Oke. Itu dulu yang saya ingin kemukakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mau menyatakan bahwa kalau melihat bagan ini, maka kita simpulkan bahwa penelitian itu adalah satu sistem. Kalau sesuai dengan bagan, ini prosedurnya atau not only prosedur, titik berangkatnya, filosofinya apa titik berangkatnya, dan penalaran, pendekatan, metode, maka teratur. Walaupun di dalamnya mungkin ada salah penelitian, mendapatkan data yang keliru, tak apa, itu minor. Tapi kalau sudah salah di kerangka, maka itu tidak lagi minor, melainkan mayor. Itu menentukan lulus tidak lulusnya, diterima tidak diterimanya satu karya ilmiah. Ya, ini yang saya ingin kemukakan untuk kita tahap ketiga, pokok ketiga kuliah kita pada hari kedua malam hari ini. Terima kasih.